واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran di malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu majlis yang insyaallah dibacakan di dalamnya Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai muqaddimah kita pada malam hari ini, kami senantiasa mengingatkan kita bersama untuk memperhatikan, minimal mendoakan saudara-saudara kita yang lagi dilanda musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendoakan saudara kita, kemudian saudara kita itu tidak melihat kita dan tidak mendengar kita, maka ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, ini termasuk doa-doa yang mustajab. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'i li akhihi min wara'i dhahr atau min dhahril ghaibi mustajabun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'watul mar'i, doa seseorang, li akhihi, untuk saudaranya, yang mana saudaranya itu tidak melihatnya, min dhahril ghaibi, maka doa itu kata Rasul mustajabatun, maka doanya itu adalah doa yang mustajab. Maka minimal kita mendoakan saudara-saudara kita yang tengah berduka, saudara kita yang di Aceh dan beberapa daerah di Aceh, kemudian yang di Sumut, Sumatera Utara, di Sibolga, kemudian saudara kita yang di Sumbar. Maka marilah kita mendoakan mereka minimal. Dan kalau seandainya hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita punya niat untuk menyumbangkan harta kita untuk meringankan beban saudara kita yang tengah ditimpa musibah, maka tentu ya ini akan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita pahala yang besar kelak di akhirat. Dan ingatlah hadirin yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun bisadaqah." Tidak berkurang harta itu dengan disedekahkan. Dan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan dengan kebaikan di akhirat, dengan surganya Allah, artinya dia mengharapkan surganya Allah ketika dia bersedekah, fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah, maka akan kami mudahkan dia kelak untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, yang kikir,
kemudian dia merasa tidak butuh dengan Allah, dia merasa kaya, tidak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, yakni di antara tafsirnya adalah al jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memberikan kemudahan dia untuk menempuh kesulitan, akan kami mudahkan dia untuk merasakan kesukaran, kesulitan kelak di akhirat. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, bagi kita yang punya kelebihan harta, kami sebagai anggota dari teman-teman yang tergabung dalam Jambi Bersama, dalam mengumpulkan sumbangan kaum muslimin yang ada kelebihan harta, maka bisa kita nanti kumpulkan melalui pengurus masjid yang nanti kalau ada kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang di Sumbar. Nanti ada tim dari teman-teman kita itu. Dan ingatlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi." Allah senantiasa akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi jangan kita remehkan, walaupun kita sedekahkan sedikit, walaupun 1.000 2.000 perak tidak apa-apa. Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita punya rasa empati, kita punya rasa peduli kepada saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan perhatian kita. Berapapun jumlahnya tidak menjadi masalah, yang penting niat kita. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam yang merupakan syarah lengkap dari Arba'in An-Nawawiyah, kata beliau, kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Kam min amalin saghirin, betapa banyak amalan yang kecil, dikit remeh-temeh, tu'azzimuhu niyyatu, dia dibesarkan, menjadi besar nilainya karena niat. Kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya besar. Itu amalan yang saghir, yang kecil. Apalagi amalan yang besar, nominal yang besar, kemudian niatnya ikhlas, tentu itu lebih besar lagi nanti kelak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kami juga membuka kesempatan kepada ikhwan kita, kepada saudara dan saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang ingin bisa melalui DKM yang nanti akan disalurkan kepada panitia Jambi Bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian salat dan salam kepada kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang Allah memuliakan. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih pada Syarhul Usulis Salasah, syarah penjelasan dari kitab Al-Usul As-Salasah. Baik sekarang kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, lanjutan dari yang sebelumnya. Fadhal akhi Alam Bismillah. Qala syarih Allah Ta'ala wa yakuna rasul. Halaman berapa hari? 39. Paragraf yang ketiga Iya. Tafadhal ya. Wa yakuna rasul wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaikum ya ummat Muhammadin syahidan yashhadu alaikum 'inda Allahi annahu aqama alaikumul hujjata wa ballaghakum ar-risalata. Nah, ar-risalata. Ya, maqul bih Naam. Wa nasahakum billahi wa la hujjata li ahadin yaumal qiyamati bi ay yaqula yaumal qiyamati bi anna yaqula. Kalau di sini bi ay yaqula, bi an yaqula, enggak pakai la. Oh ya, bi ay yaqula. Ya. Ma balawani syai'un ma ja'ani janya yang panjang ma ja'ani min nadhirin iya hatta kuffari
ya'tarifuna indama yulqawna fin nari. Qala ta'ala kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Yaquluna lirrusuli wa yaquluna lirrusuli antum fi dhalalin fahum yukadzibuna ar-rusula wa yuqallilunahum. Iya, masyaallah, jazakallahu khair ya al-muqri ya al-fadil. Baik, qala syarih hafizahullah taala wa yakuna ar-rasul. Jadi beliau masih menjelaskan ya makna dari surah Al-Muzammil ya, ayat 15 sampai 16 yang menjadi dalil dari al-musannif atau penulis kitab ini, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna, sesungguhnya kami, arsalna, kami telah mengutus, ilaikum, kepada kalian, rasulan, seorang rasul, syahidan, sebagai saksi, alaikum, atas kalian, kama, sebagaimana arsalna, kami telah mengutus, ila, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul. Jadi Allah telah mengutus kepada kita, Pak, Nabi Muhammad sebagai rasul, sebagai saksi atas kita, sebagaimana Allah juga telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa, Pak? Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah Harun sebelumnya bukan rasul ya, namun karena berteman dengan rasul jadi rasul pula. Nah, itu loh Pak ya, keutamaan berteman dengan orang saleh. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Nabi Harun sebelumnya bukan rasul, namun Nabi Musa minta kepada Allah, karena Nabi Musa itu maaf ya, walaupun Nabi ada kekurangan juga. Jadi dalam ia bernarasi ada kekurangan dalam menyampaikan sesuatu. Ada yang mengatakan ya lidah beliau itu bermasalah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dibantukan oleh Harun ya. Kemudian Harun juga diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa Fir'aunur rasul, namun Fir'aun bermaksiat. Bermaksiat itu artinya ingkar. Tidak taat, itu maksiat itu lawan dari taat. Ya, Fir'aun bermaksiat kepada Rasul, ingkar ya, durhaka kepada Nabi Musa. Fa'akhadnahu, lantas kemudian kami siksa dia, akhzaw wabila, dengan siksaan yang kuat ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yakunar rasul, kan gitu. Wa yakunar rasula ya, alaikum syahidan ya, syahidan alaikum, kan gitu. Dan jadilah Nabi Muhammad, jadi rasul dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maaf ya, ini mohon maaf ya, ini ayat yang beliau jelaskan tadi, ini paragraf yang sebelumnya ya, adalah surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ini di awal-awal ya, juz yang kedua ini. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasata litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul ya. Ini penjelasan beliau ya terhadap surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Wa yakuna rasul, dan jadilah rasul yakni Nabi Muhammad alaikum, atas kalian, syahidan, sebagai saksi. Jadi rasul dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Makanya di sini beliau mengatakan wa yakuna rasulu wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum, atas kalian, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, sebagai syahidan, sebagai saksi. Jadi Nabi Muhammad Pak nanti akan Allah bangkitkan di hari kiamat menjadi saksi secara khusus bagi kita umat Islam. Ya. Apa saksi apa yang dipersaksikan? Karena kalau saksi Pak pasti ada yang dipersaksikan. Contoh, Bapak menjadi saksi nikah. Ya.
Kan nikah itu rukunnya yang pertama adanya kedua mempelai, ya Pak ya. Kemudian yang kedua ada wali dari pihak perempuan. Kemudian yang kedua wasyahidan, dua orang saksi. Jelas yang dipersaksikan itu adalah nikah. Nabi nanti jadi saksi-saksi tentang apa? Ini yang beliau jelaskan kepada kita. Yashhadu alaikum, Rasulullah akan menjadi saksi atas kalian atau mempersaksikan atas kalian indallahi di sisi Allah annahu aqama alaikumul hujjata, bahwasanya Rasulullah telah menegakkan atas kalian hujjah. Itu saksinya Pak. Artinya Nabi mengatakan, saya bersaksi ya Allah, sungguh di dunia telah aku sampaikan seluruhnya kepada umatku, iya, segala apa yang mendekatkan diri mereka ke surga dan seluruh apa yang bisa mengantarkan mereka ke nerakanya Allah, itu semuanya sudah Nabi sampaikan Pak. Dalilnya Pak, hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, disahihkan oleh Syekh Albani dari Imam Al-Baihaqi. Jadi Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang sering kami sampaikan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un alladhi yuqarribuka ilal jannah wa yubaiduka aninna illa qad buyyina lakum." Ma baqiya syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari perkara agama Pak ya. Jadi permasalahan agama itu tidak ada lagi Pak, sudah sempurna agama ini. Tidak ada lagi yang tersisa gitu. Alladzi yuqarribuka ilal jannah, yang mendekatkan diri kalian ke surga, wa yubaiduka anin nar, dan yang menjauhkan kalian dari neraka, illa qad buyyina lakum, kecuali perkara itu telah dijelaskan kepada kalian. Tetapi kalau ada yang tidak tahu Pak, bukan salah Nabi lagi. Orang itu yang malas belajar. Karena Nabi mengatakan apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Nabi telah membuat hukum. Ya sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadisnya, menuntut ilmu agama itu wajib atas orang muslim dan juga termasuk muslimah. Maka tidak ada lagi alasan Pak bagi orang itu untuk tidak tahu lagi apa yang bisa mengantarkannya ke surga dan apa yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka Allah. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ayat yang terakhir turun ya, ulama tafsir mengatakan diantaranya adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga, penggalannya Pak ya. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ya, di hari ayat itu diturunkan Pak. Allah mengatakan akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum, agama kalian. Artinya Islam sudah sempurna. Nah, wa atmantu alaikum ni'mati, dan imanku juga telah aku sempurnakan, yaitu Islam Pak. Karena Islam dan nikmat Allah yang paling besar gitu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku juga telah ridho atas kalian Islam sebagai agama. Jadi kalau agama sudah sempurna Pak, tidak butuh lagi ditambah-tambah ya, tidak butuh lagi dimodifikasi, diinovasi, dipreteli, tidak. Ya, zikir cara sholat sudah ada tuntunannya, tidak bisa kita bikin zikir-zikir lain. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Nabi sallallahu apabila selesai salat ya, dalam hadis sahih Muslim ya. Ya, beliau istighfar salasan, beliau mengucapkan istighfar Allah, astagfirullah 3 kali. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak bisa lagi kita tambah Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam. Tidak ada lagi itu Pak. Sesuai kita dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi saja dalam hadis yang sahih saja, kecuali itu ada dalilnya. Kalau ada itu dalilnya silakan. Tapi sependek pengetahuan kami ya kan, yang alhamdulillah sudah khatam ya sifat salat Nabi, kitab sholat juga dalam beberapa referensi fikih sudah juga alhamdulillah ya. Kemudian kitab sholat dalam sahih Al-Bukhari kami juga pernah mulazamah itu alhamdulillah ya. Maka tidak ada ya tambahan seperti itu. Kalau ada yang mengamalkannya dan tidak senang dengan apa yang kami sampaikan, tolong bawakan dalil yang sahih. Nabi melakukan tambahan itu. Apalagi ya kan sebagian kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, al-Fatihah. Tolong bawakan dalilnya. Kalau seandainya Nabi itu setelah salam ya kan, kiri kanan langsung al-Fatihah. Kalau ada
kita akan amalkan itu. Namun ternyata ya sependek pengetahuan kami Pak, 2 tahun kami belajar hadis ya dengan Syekh Abu Thayyib Mansur yang punya sanad hadis kutubus sittah, kutubut tisnah guru kami ya. Kami belum pernah mendapati adanya hadis Nabi habis sholat ya Pak ya, langsung Al-Fatihah, baca Al-Fatihah rame-rame. Lantas kemudian Nabi mimpin doa, ya kan, Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Ternyata tidak ada cara yang seperti itu, ya kan. Namun kalau seandainya tidak ada cara yang seperti itu, kenapa kita amalkan? Itu pertanyaannya Pak. Why gitu ya? Limadza, kenapa? Tidakkah cukup sunnah Nabi bagi kita? Ataukah kita merasa kita lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya? Ini lengkap Pak. Bapak baca dalam Sahih Al-Bukhari bab ya, Kitabus Shalah, lengkap Pak. Dalam kitab Sahih Bukhari itu lengkap ya. Kemudian Bapak baca juga syarahnya. Dan baca juga kitab fikih, Kitabus Shalah. Baik itu fikih hadis maupun fikih mazhab pun. Dalam mazhab pun ada itu. Coba baca dalam mazhab Syafi'i itu Fathul Qarib misalkan. Syarah dari kepada matan Abi Syuja', atau yang tingginya Pak ya, iya, kitab syarhu ya, Majmu'u Syarhil Muhadzab ya, ini termasuk kitab fikih Syafi'i yang tinggi gitu ya, yang banyak mencakup semua perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i itu. Nah, coba kalau ada tolong dibawakan ya kan dalilnya. Kalau ada dalam kitab-kitab fikih juga. Namun sependek pengetahuan kami itu tidak ada yang seperti itu Pak. Ya, namun masih kita banyak mengamalkannya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal sunnah Nabi sudah jelas gitu Pak. Kata Rasulullah Pak, alaikum sunnati. Wajib kalian untuk mengikuti sunnahku. Dan kami alhamdulillah juga Pak juga telah mempelajari juga fikih Syafi'i. Bahkan kami pernah membuka majelis yang di beberapa tempat dahulu ya. Kita bahas tentang fikih dalam Al-Fiqh ala Madhhab Syafi'i ya. Seperti kitab Kifayatul Akhyar, ini termasuk buku yang lengkap syarah daripada Abu Syuja'. Ini matan dalam mazhab Syafi'i Pak. Juga tidak ada diajarkan yang seperti itu. Bahkan kami juga pernah sholat Pak di belakang mufti mazhab Syafi'i di Tarim. Nah, kami setahun ya tinggal di Tarim tuh Pak ya. Iya, di Hadramaut itu, di kota Tarim itu nian gitu ya. Jadi muftinya di situ mazhab Syafi'i namanya Syekh Ali Bukair ya. Syekh Ali Bukair itu telah menghafal matan-matan dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya matan Zubat ya, itu termasuk matan ya yang lengkap dalam mazhab Syafi'i. Kalau beliau mengajar itu Pak, beliau tidak melihat teks ya. Beliau sudah hafal luar kepala gitu. Nah, dan kami ya sholat di belakang beliau mazhab Syafi'i. Supaya tidak ada juga zikir yang dikeraskan itu. Karena memang pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i Pak ya, beliau mengatakan apa? Disunahkan, dianjurkan. Ini Imam Syafi'i sendiri mengatakan dalam Al-Um ya, beliau mengatakan apa? Disunahkan bagi imam ya, dianjurkan bagi imam untuk mensirkan bacaan zikirnya. Ini Imam Syafi'i loh. Ya, dan tidak menjaharkannya. Kemudian dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan boleh menjaharkan zikir li ta'lim atau li ajli ta'lim, dalam rangka untuk mengajarkan orang yang tidak bisa zikir. Itu. Jadi Imam Syafi'i pernah menjaharkan zikir itu mengajari Pak. Tapi kalau sekarang Pak, orang belajar sudah di sekolah, di madrasah ya kan, maka tidak butuh lagi rame-rame gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah gampang belajar sekarang ya, lewat media menghafalnya. Sekarang sudah banyak buku. Kalau zaman dulu susah Pak. Orang mencari buku itu susah, percetakan jarang. Nah, kalau zaman sekarang sarana pembelajaran itu sudah melimpah ruah, bahkan kita bisa belajar di kamar aja. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi saya sholat Pak di belakang mufti mazhab Syafi'i dunia nih, karena beliau itu sudah level internasional. Iya, sama kayak kita. Ya, habis salam itu tidak ada zikir rame-rame ya. Begitulah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kata beliau ya, yang sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang original. Maka kita Ahlussunnah Pak tidak anti mazhab, enggak. Mazhab itu salah satu metode mempelajari fikih. Ya, ada dua Pak ya. Yang pertama dalam mempelajari fikih itu ada metode Ahlul Hadis, yang mana mereka Pak mempelajari fikih melalui kitab-kitab hadis. Ya seperti ya Umdatul Ahkam, Bughulul,
Bulughul Maram ya. Kemudian Sahih Al-Bukhari bab-bab fikihnya. Jadi mereka mempelajari fikih melalui syarah-syarah hadis tentang ahkam, tentang hukum. Kemudian yang kedua ada juga ulama itu menempuh thariqah atau metode fuqaha, yaitu mempelajari fikih dengan matan-matan mazhab. Ya seperti dalam mazhab Hanafi ada Pak ya. Ada kurikulumnya itu. Atau dalam mazhab Maliki juga ya, atau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu yang terkenal. Artinya Pak, ya tidak apa-apa kita belajar fikih dengan metode al-hadis bisa juga, metode fuqaha bisa juga, namun tidak boleh kita taklid dan fanatik buta. Ya apa kata imam mazhab, ya itulah yang paling benar ya. Walaupun kita tidak tahu dalilnya, kan gitu. Tetapi ya kalau ulama di Saudi Arabia juga mereka memakai metode tarjih. Ya, mereka memakai semua pendapat mazhab. Nanti dikaji lagi. Tapi orang yang fanatikus mazhab itu tidak boleh lagi. Sudah final katanya. Tidak bisa lagi kita menyimpulkan hukum. Cukuplah kita taklid dengan apa yang telah disimpulkan oleh ulama-ulama mazhab terdahulu. Karena kata mereka pintu ijtihad itu sudah tertutup. Ada juga yang ekstrim seperti itu. Maka mereka menyesatkan kita. Orang yang mentarjih itu diremehkan. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu ya ghulu ya, berlebihan. Karena pintu ijtihad itu Pak akan senantiasa terbuka. Kenapa? Karena akan ada muncul kasus-kasus baru dalam agama ini. Contoh ya, di zaman Nabi belum ada tentang bayi tabung. Kalau tidak ada lagi ijtihad Pak, bagaimana kita ingin menarik hukum? Menyimpulkan hukum dari bayi tabung ya kan? Hukum suntik KB. Apa kan itu? Di zaman Nabi tidak ada suntik KB. Di zaman empat mazhab belum ada. Ya kan? Hukum AI misalkan. Ya kan? Hukum robot. Di masa Imam Pak mazhab belum ada robot Pak. Belum ditemukan itu. AI belum ada juga. Jadi kalau seandainya pintu ijtihad itu terbuka, jadi Islam itu seperti tempurung ya. Maaf kata dalam tempurung, tidak berkembang lah gitu ya. Makanya Ahlus Sunnah itu Pak selalu mengajak ya kaum muslimin, apalagi ulamanya ya, untuk senantiasa berijtihad terhadap perkara-perkara yang belum ada nas yang sharih, yang sahihnya, ya kan tidak ada nasnya gitu ya. Maka dibutuhkan perangkat ijtihad untuk menghasilkan hukum terhadap perkara-perkara baru yang belum ada kasusnya di masa terdahulu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Hukum ya sholat di atas pesawat, nggak ada Pak di masa Nabi, nggak ada di masa Imam Syafi'i, belum ada pesawat soalnya. Apa hukumnya kan gitu ya? Di sini kita butuh ijtihad. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, syahidan ya yashhadu alaikum indallah. Jadi Nabi akan menjadi saksi atas kalian di sisi Allah, annahu aqama alaikumul hujjah, bahwasanya Nabi telah menegakkan atas kalian hujjah, wa ballaghakumur risalata, dan Nabi telah menyampaikan risalahnya, yakni agamanya, ya Al-Qur'an dan sunnah sudah Nabi sampaikan Pak. Wa nasahakum, dan Nabi telah memberikan nasihat kepada kalian fillah, ya di jalan di agama Allah ini, fala hujjata li ahadin yaumil qiyamah, maka tidak ada lagi hujjah atas seorang pun dari manusia di hari kiamat. Tidak ada, kita tidak lagi bisa beralasan bi ayyaqula, dengan dia mengatakan ma balaghani syai'un, ya belum datang kepada aku sesuatu dari agama ini, ya aku belum tahu itu. Tidak bisa lagi Pak, karena semuanya telah disampaikan oleh Rasul, agama telah sempurna. Ma ja'ani min nadhirin, tidak ada yang datang memberikan peringatan, tidak ada lagi Pak, ya kan? Sungguh Nabi telah datang dengan memberikan peringatan dengan meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Kemudian ustaz-ustaz juga akan menjadi saksi Pak, ya kan, terhadap apa yang mereka sampaikan ya. Kalau seandainya Pak ya, kita sebagai dai ini hanya menyampaikan hujah, supaya apa? Supaya di akhirat kelak kita bisa berhujah di sisi Allah. Ya Allah, sesungguhnya telah aku sampaikan kepada saudara-saudaraku, dalam pengajian telah kami sampaikan, ya kan? Nah, itulah tujuannya dai ini, Pak. Bukan untuk memberikan hidayah taufik, hanya menyampaikan hidayatul bayan. Kalau hidayah taufik Pak, apa itu Bang? Hidayah taufik itu apa?
Gimana? Gimana Bang? Kurang jelas suaranya? Kayaknya belum makan nih kayaknya. Iya. Contohnya apa ya? Masya Allah, betul ya. Iya. Iya, jadi hidayatul taufik itu Pak, itu adalah betul ya, itu hak veto bagi Allah atau hak ya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya menggerakkan hati seseorang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menggerakkan hati seorang untuk meninggalkan larangan Allah. Ini namanya hidayah taufik. Kita nggak mampu, Pak. Manusia tidak mampu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak mampu. Sehingga Pak Nabi Muhammad sampai nangis, ya kan? Ketika beliau tidak sempat ya membimbing pamannya bersyahadat. Artinya pamannya mati dalam kekafiran, Abu Talib. Maka turun firman Allah, Nabi menghibur, Allah menghibur beliau dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah taufik bagi siapa yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak mampu. Cuma Nabi Muhammad bisa menyarankan, menyampaikan, menasihati. Begitu juga kita manusia. Jadi kita berdakwah itu Pak bukan untuk menarik orang, enggak, tapi untuk menegakkan hujah, menyampaikan ya hujah ini Pak ya, menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat Pak, kita akan menjadi saksi. Telah aku sampaikan ke masyarakat itu, mendatangi dukun itu syirik. Tapi mereka tetap juga ya, itu bukan salah kita lagi. Karena kita telah menyampaikan hujah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hatal kufari, sampai-sampai orang-orang kafir kelak di akhirat, ya'tarifuna 'indama yulqauna finnar, mereka mengakui Pak. Mengakui mereka salah. Ya, menyesal mereka, namun penyesalan mereka sudah tidak ada lagi manfaatnya. Ya Pak ya, sudah terlambat. Kalau nak nyesal itu ya di dunia aja kan gitu. Indama ketika yulqauna finnar, ketika mereka dicampakkan ke neraka jahanam. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-8 ini, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum, setiap kali ya dilemparkan pihak ke dalamnya, yakni kembali kepada neraka. Jadi setiap kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu faujun, sekelompok orang kafir, sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka itu berkata, ya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Bukankah sudah datang nabi misalnya? Bukankah telah datang ustaz yang mengingatkan kalian dari kesyirikan, namun kalian tetap syirik juga? Ini contohnya. Apa kata penghuni neraka waktu itu? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka mengatakan, benar ya, benar wahai penghuni neraka, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, namun kami tolak dia, kami dustakan dia, karena dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi nenek moyang kami. Dia bilang itu bid'ah, dia bilang itu syirik gitu ya. Iya, itu contohnya lah Pak ya. Jadi kata penghuni neraka ini betul telah datang, namun kami dustakan mereka itu. Wa qulna, dan kami katakan kepada mereka, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan ini. Ini pandai-pandai kalian be. Kalau ini Wahabiyah gitu ya. Ini contohnya Pak ya. In antum illa fi dhalalin kabir, bahkan kami katakan sesungguhnya kalian ini sesat, besar kesesatan kalian. Iya Pak. Jadi penghuni neraka itu suka menyesatkan orang yang berdakwah ke jalan tauhid ketika di dunia. Dikatanya sesat kita Pak ya. Iya, padahal kita menyampaikan Al-Quran, kita menyampaikan hadis, itu saja ya kan. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, tidak ada kita tambah-tambah, tidak kita kurangi. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa yaquluna lirrasul, dan mereka berkata kepada para rasul yang sampai kepada mereka, antum fi dhalal, kalian dalam kesesatan katanya. Nabi saja, rasul
saja Pak mereka sesatkan gitu ya. Padahal Rasul yang utusan Allah mereka sesatkan. Fahum yukadzibuna rusula, mereka mendustakan para rasul, wa yudhallilunahum, dan mereka menyesatkan para rasul tersebut. Itulah ya pekerjaan tabiat ahlun nar, penghuni neraka ketika di dunia. Mereka mengakui itu dan mereka menyesal, ya kan, akan tetapi penyesalan mereka sudah telat dan mereka tidak bisa diberikan lagi kesempatan untuk bertobat. Sudah tutup ya, tutup buku dah. Intinya Pak, kalau ingin bertobat ya begini aja begini. Kalau lah mati kita sudah sakaratul maut ya, sudah tidak ada lagi pintu taubat itu. Ya, sekarang kita lanjutkan program yang berikutnya. Fadhil. Iya. Ala man anada wa jahada wa kafara. Ala man anada wa jahada wa kafara. Wa kafara. Nah, satu paragraf lagi Mas, ini terlalu pendek ya. Wal malakul jabbaru, maaf ya, malik ya. Kalau malak itu malaikat ya. Wal malikul jabbar, ini salah harokat salah arti nanti Pak ya. Kalau malakun ini bentuk tunggal dari malaikat. Jadi malaikatun itu Pak bentuk jamak. Jamaknya jamak taksir. Mufrad tunggalnya adalah malakun. Jadi kalau malakun itu malaikat. Tapi kalau raja lamnya kasroh malikun. Nah, kalau malikun itu raja. Ya. Lanjut Mas Nam. Iya. Idda'a ar-rububiyyata. Iya. Misra ya. Iya. Qala syari'u hafizahullah, berkata pensyarah kitab, semoga Allah jaga beliau. Kata beliau, hadhi hikmatu fi irsali rusul, ini adalah hikmah ya di dalam diutusnya rasul. Nah, jadi ini adalah hikmah Allah mengutus para rasul. Apa hikmahnya? Iqamatul hujjati 'alal ibad, untuk menegakkan hujjah atas seluruh hamba-hamba Allah. Jadi ini Pak hikmah kenapa Allah mengutus Rasul itu, untuk menegakkan hujah. Hujah itu Pak artinya burhan. Hujah itu artinya petunjuk Allah, itu hujah. Jadi hujah itu Pak bisa diartikan dalil juga. Al-Quran itu hujah, sunnah itu hujah. Nah, kemudian ijma juga, ijma'nya para sahabat. Itu dalam agama kita hujah, dalil. Jadi di antara hikmah Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul itu Pak untuk menegakkan hujjah kepada kita. Wa hidayatu man aradallahu hidayatahu, dan memberikan hidayah. Hidayah di sini adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Itu bisa manusia untuk menyampaikan hidayah. Tapi kalau memberikan hidayah itu taufik, ini hak prerogatif Allah. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada manusia yang mampu memberikan hidayah. Maka untuk itu Pak, Allah menyuruh kita dalam surah Al-Fatihah itu untuk minta hidayah terus. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, tunjukilah kami, ya. Ihdina itu asalnya hidayah. Hidayahilah kepada kami jalan yang lurus. Itu Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rusulu yahdillahu bihim man yasha. Kemudian para rasul itu Allah memberikan, ya, karena mereka hidayah siapa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya rasul adalah sebab
Allah memberikan hidayah kepada para hambanya. Wa yuqimul hujjata 'ala man anada, dan Rasul ya menegakkan hujjah atas orang yang keras kepala, itu anada. Wa jahada, dan orang yang menolak. Wa kafaru, dan orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Maka diutus Rasul untuk menegakkan hujjah. Maka boleh Pak, misalkan ada sekarang orang yang kafir, yang ingkar, enggak apa-apa, kita datangi mereka sebagaimana Fir'aun yang kafir ya. Sampaikan ayat Allah, ajak mereka kepada Islam. Tapi percuma be Ustaz ya, kaget diusirnya kita. Enggak apa-apa Pak, karena tujuan kita yang memberikan hidayah taufik itu Allah. Kita hanya menegakkan hujjah, udah, hanya sebagai ya alasan kita kelak di sisi Allah ya, supaya kita ya bisa beralasan di sisi Allah. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang maksiat, datangi aja Pak ya, nasihati dia. Jadi ya, jangan berzina di sini misalkan. Kalau dia ngumpul-ngumpul ya, bahaya, berdua-duaan ya. Sampaikan walaupun kita diusir dengan dia, oh bapak ini bacot gitu. Sana gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting kita telah menyampaikannya. Nanti di akhirat Pak, kita bisa bersaksi. Kita dipanggil oleh Allah, "Dek ya, kenapa kamu maksiat ketika di dunia?" Tidak ada orang yang negur saya, "Pak, bohong kamu ini. Bapak itu, tetanggamu ini sudah mendatangimu, sudah menegurmu gitu ya. Namun kamu ingkar, kamu keras kepala gitu ya." Sehingga Pak kita bisa lepas. Takutnya nanti Pak ini ada orang yang ke dukun ya kan. Kita tahu dukun itu dosa besar ya kan, mendatangi dukun itu, tapi enggak kita nasihati Pak. Nanti dia bisa berkilah, tetanggaku itu janggutnya panjang ya Allah gitu ya. Dia tahu mungkin ya Allah dukun sudah boleh, tapi tidak pernah saya dinasihatinya. Oh, bahaya Pak. Kaki itu bermasalah juga di sisi Allah. Maka untuk itu sampai Pak, kalau kita lihat ada orang yang berbuat syirik, ya kita nasihati. Alhamdulillah Pak, ya kalau kita baik-baik cara ngomong kita ya kan. Tapi orang Indonesia tidak keras juga ya. Ya kan, dia tidak marah juga dia akan respon dengan positif juga. Karena kami pernah pengalaman ketika dia di Padang Pak ya, kami pernah baca di koran ya, menerima jasa katanya bagi yang ingin pengwarisan, pasang susu ya Pak. Kamu lihat di mana nih alamat dukun ini. Kami datangi Pak ke rumahnya, langsung kami dialog, "Pak ya, ini betul Bapak yang menghilang seperti ini Pak?" "Iya betul, ini maksudnya apa Pak? Memang Bapak di saya," katanya. Nah, kami sampaikan, "Pak, dalam Islam ini tidak boleh, ini syirik ya kan, dalilnya ini, dalilnya itu, bahayanya ini." "Oh ya Pak, terima kasih Pak," katanya. Udah, tapi itu aja, tidak bisa juga kita langsung ya. Kita bukan penguasa gitu ya. Ya kita bukan penegak hukum ya, kita hanya memberikan peringatan, memberikan nasihat. Dan dia tidak marah Pak, dukunnya tuh tidak ada marah juga Pak. Iya katanya, terima kasih katanya. Udah. Seperti itu Pak ya. Yang penting kita sampaikan Pak, kelak di akhirat ya kita akan bersaksi di sisi Allah bahwasanya kita telah menyampaikannya. Itu aja Pak ya tujuan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Masuk Pak? Ya karena sudah masuk waktu, ya kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.